pemirsa sahabat tahfidz Quran tematik, saya lanjutkan kajian tentang Khadijah tadi. Kalau tadi saya membaca buku dengan judul Mu'jam A'lamin Nisa. Nah, sekarang ini buku baru lagi ya, yaitu Nisa Haular Rasul, perempuan-perempuan di sekitar Rasulullah SAW. Nah, bagaimana kisah Khadijah ini? Ya, nanti di sini disebutkan bahwa ketika Nabi Muhammad itu banyak menerima cemoohan atau celaan dari kaumnya, itu ada dua perempuan di sampingnya, yaitu Khadijah binti Khuwailid ini dan Fatimah binti Asad. Nah, Fatimah binti Asad itu adalah ibu asuhnya, yaitu istri dari Abu Thalib. Fatimah binti Asad itu adalah istri dari Abu Thalib, di mana beliau adalah paman Nabi ketika mengasuh Nabi dari kecil sampai dewasa. Nah, apa keutamaan dari Sayyidah Khadijah sehingga begitu berartinya dalam kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Di sini disebutkan hayat lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam baitan hanian qabla bi'tsatih. Sayyidah Khadijah ini mempersiapkan atau menyediakan tempat tinggal yang menenteramkan, yang mendamaikan dalam keluarga Nabi sebelum Nabi diangkat menjadi seorang Rasul. Wa a'anathu ala ta'ammuli fi ghari Hira. Dan Sayyidah Khadijah ini yang mensupport jiwa Nabi ketika beliau berada di Gua Hira, ketika Nabi takut, ketika Nabi merasa sedih, ketika Nabi merasa secara psikologis perlu ditopang atau dikuatkan. Nah, Sayyidah Khadijah ini adalah yang banyak memberi support kepada Nabi Muhammad. Wa kanat awwala man amana bihi indama da'a ila rabbih. Ketika Nabi diutus sebagai seorang Rasul, kemudian menyampaikan dakwahnya kepada masyarakatnya saat itu. Nah, Sayyidah Khadijah ini adalah yang pertama mengimani beliau. Dilanjutkan wa kanat khairu man wasahu bin nafsi wal mali wal ahli. Dan Sayyidah Khadijah ini adalah yang menopang jiwa, harta untuk dakwah Nabi Muhammad SAW. Bahkan Sayyidah Khadijah ini adalah yang memberikan keturunan kepada Nabi Muhammad, yaitu ada Ruqayyah, kemudian Ummu Kalthum, di antara putri dari Sayyidah Khadijah dan Nabi Muhammad SAW. Nah, karena begitu spesialnya Khadijah ini bagi Nabi Muhammad, ya, sampai Jibril juga menyampaikan salam kepada Sayyidah Khadijah, sehingga Nabi bersabda, atau Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, hadhihi Khadijah qad atat ma'aha ina fihi idamun wa ta'amun aw syurbun fa idza hiya atatska faqra 'alaiha assalam min rabbiha wa minni wa basyirha baitan fil jannah. Jadi Jibril ini berkata, di suatu waktu ketika menemui Nabi Muhammad, Jibril mengatakan, wahai Rasulullah, ini Khadijah, ia sering menyediakan untukmu bejana yang berisi makanan, kemudian minuman, dan juga lauk pauk. Ketika nanti Khadijah itu datang padamu, faqra 'alaiha assalam,
sampaikan padanya salam min rabbiha wa minni, dari Tuhannya, dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga dariku. Wa basyirha baitan fil jannah, dan berikanlah kabar gembira bahwa nanti ia akan mendapatkan rumah di surga. Kemudian Nabi juga bersabda dalam salah satu hadisnya, mengatakan amanat bi hina kafarobian nas. Jadi Khadijah ini adalah yang mengimani aku ketika orang-orang banyak yang mengingkariku. Wasaddaqatni hina kadzabanian nas. Khadijah juga yang membenarkan aku ketika banyak orang yang mendustakanku. Wa asyraqatni fi maliha hina harramanian nas, dan mensupport hartanya ketika banyak orang yang tidak memberikan itu padaku. Warazaqani Allahu waladaha, dan dari rahim Khadijah itulah Allah memberikan rizki anak. Wa harrama walada ghairaha. Para pemirsa atau sahabat tahfidz Quran tematik yang saya hormati, semoga kita bisa mengambil hikmah atau mengambil pelajaran, menjadikan Sayyidah Khadijah ini sebagai suri tauladan kita dalam berbuat, dalam melakukan hal-hal sehari-hari sebagaimana apa yang dilakukan Khadijah kepada Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita berjumpa lagi di tema perempuan-perempuan dalam Al-Quran dengan tema atau kisah dari perempuan yang lain. Nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.